Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kita dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dalam rangka melaksanakan kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Anak-anakku, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 6 Malang. Berbahagialah, bersyukurlah bahwa kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa diterima di SMK Negeri 6 Malang, mengalahkan sekian ribu pesaing-pesaing di sana. Oleh karena itu, harapannya setelah menjadi siswa diterima di SMK 6 Malang, semoga kalian bisa melaksanakan tugas sebagai siswa dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu nama saya Agung Priyadi. Sehari-hari mendapatkan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum, yang pada intinya adalah mengurusi atau memfasilitasi proses pembelajaran kalian semua. Saya di kurikulum tidak sendiri, tetapi ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa. Pertama ada Ibu Susi Lestiorini SPD, beliau juga sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian ada Bapak M. Arif Novan Hartono Eskom, kemudian ada Bapak Riantono Budi Setio Eskom, kemudian ada Bapak Eka Rangga Rofianto SPD. Jadi kami semua berlima akan memberikan layanan yang terbaik untuk kalian semua dalam proses pembelajaran di SMKN 6 Malang. Nanti selama 3 tahun di sini kalian akan selalu berinteraksi dengan kami, tim kurikulum, yang insya Allah akan selalu dengan senang hati, selalu dengan ikhlas melayani kalian semua agar kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Pertama, atau mungkin yang kedua ini, ketika kalian sudah meniatkan diri mendaftar di sebuah SMK, berarti kalian sudah harus siap kerja keras, karena SMK merupakan dunia pendidikan yang menuntut kerja keras, semangat tinggi, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan siap menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada. Karena sekali lagi masuk SMK berarti kalian harus berusaha merubah pola pikir dari dunia SMP ke dunia SMK. Kecepatan kalian dalam beradaptasi akan sangat menentukan kesuksesan kalian dalam menempuh pendidikan di SMK. Baik, SMK Negeri 6 Malang, kalau boleh saya kilas balik bercerita sedikit, berdiri pada tanggal 16 Agustus 2002, berarti kurang lebih sekarang sudah hampir berusia 18 tahun ya, 18 tahun. Pertama kali memiliki 3 kompetensi kalian, yaitu teknik mekanik otomotif, teknik listrik pemakaian, kemudian teknik konstruksi kayu. Nah, dalam perkembangannya sampai dengan detik ini, akhirnya SMK 6 berkembang menjadi 10 kompetensi keahlian. 10 kompetensi keahlian ini terdiri dari pertama, teknik konstruksi jalan irigasi dan jembatan, teknik KJIJ, konstruksi jalan irigasi dan jembatan, itu 4 tahun. Kompetensi keahlian terbaru yang baru buka tahun ini, tahun pelajaran ini 2020-2021,
kemudian desain pemodelan informasi bangunan, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik alat berat, teknik ototronik, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informatika, jaringan dan aplikasi atau SIJA. Dari 10 kompetensi keahlian ini ada 2 kompetensi yang masa pendidikannya 4 tahun, yaitu KJIJ dan SIJA. Nah, bersyukurlah, berbahagialah kalian sekali lagi bahwa kalian diterima di kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Enam Malang, yang insya Allah semua kompetensi keahlian ini adalah prospektif, artinya memiliki peluang kerja dan peluang kuliah yang sama. Semua tergantung kepada bagaimana kalian menjalaninya sebagai siswa. Nah, baik, ini untuk mengawali gambar umum dari ketika kalian memasuki SMKN 6 Malang. Baik, kita fokus ke kurikulumnya sekarang. Kurikulum di SMKN 6 Malang secara umum sudah menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Jadi semua sudah dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 sampai dengan nanti ada yang kelas 13, semua sudah menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, dari kurikulum edisi revisi tersebut semua membuat kita bukan untuk bersantai-santai, tetapi tetap harus bekerja keras. Kita terjemahkan di dalam jadwal-jadwal, di dalam program-program yang semuanya nanti harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Proses pembelajaran kondisi normal adalah kita akan mulai jam 6.30 sampai dengan jam paling sore itu 16.30, kondisi normal. Tapi insya Allah nanti selama masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah pembelajaran akan kita mulai pukul 7 sampai dengan pukul 14.00. Jadwal nanti akan kita share di grup wali kelas. Jadi setiap kelas itu nanti memiliki wali kelas masing-masing yang insya Allah sudah kami tentukan, dan silakan nanti berkoordinasi dengan wali kelas mengenai jadwal dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran. Baik anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan, berbicara mengenai kurikulum SMK, kita nanti akan bicara mulai pertama proses pembelajaran yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa proses pembelajaran di SMK itu ada 3 ranah yang dibidik: ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan, di mana masing-masing guru akan melaksanakan 3 ranah ini dalam selama proses pembelajarannya. Ranah sikap akan melihat sikap dan karakter kalian sehari-hari di SMKN 6 Malang dalam mengikuti semua kegiatan di SMK Negeri 6 Malang, baik saat di kelas maupun saat di luar kelas. Ranah pengetahuan ini akan memberikan dasar konsep-konsep dasar bagaimana kalian belajar teori di suatu ilmu, baik di bidang mesin, di bidang listrik, maupun otomotif, maupun informatika, maupun bangunan. Nah, kemudian ranah keterampilan atau psikomotor ini nanti akan memberikan kalian bekal untuk melaksanakan dasar-dasar pekerjaan yang ada di industri. Bagaimana cara, kalau misalkan kalian orang anak listrik, berarti bagaimana cara menyambung kabel, bagaimana cara menghidupkan mengoperasikan PLC atau merakit sebuah panel. Jika kalian orang mesin perkakas, teknik pemesinan, berarti bagaimana kalian nanti akan belajar mengoperasikan mesin bubut, mesin press, akan membuat benda kerja, dan lain sebagainya. Nah, di dalam prosesnya untuk SMK itu adalah 30% teori, 70% praktek. Jadi kalian akan banyak nanti melaksanakan praktek. Walaupun demikian, kalian tidak boleh mendiskriminasi antara teori dan praktek. Kedua-duanya harus berjalan paralel, beriringan sejajar, sama-sama pentingnya. Teori tanpa praktek juga bermasalah, praktek tanpa tentang ngerti teorinya juga akan bermasalah. Oleh karena itu sekali lagi,
laksanakan semuanya dengan seimbang, sepenuh hati, tulus, ikhlas. Nah, proses pembelajaran kurang lebih akan seperti itu. Dalam sehari mungkin bisa sampai 10 jam atau 12 jam pelajaran. Masing-masing jurusan punya karakter yang berbeda, tapi pada intinya adalah semuanya akan memfasilitasi kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anakku yang berbahagia, nanti untuk bagaimana karakter masing-masing jurusan insya Allah akan disampaikan oleh masing-masing ketua jurusannya atau ketua kompetisi kaliannya, atau bahkan mungkin ada yang langsung disampaikan oleh ketua program kaliannya. Untuk kurikulum, setelah saya sampaikan tadi sedikit tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah, kita akan masuk ke proses penilaiannya. Proses penilaian tentu saja bukan hal yang asing bagi kalian, karena kalian sudah bersekolah mulai dari TK, SD maupun SMP. Kita pertegas lagi bahwa di SMK 6 Malang ini juga memiliki proses yang penilaian yang kurang lebih samalah dengan yang telah kalian lalui sebelum-sebelumnya. Ada tugas jelas, PR iya, ulangan harian, kemudian ujian-ujian, baik ujian teori maupun ujian praktek. Di setiap akhir semester nanti ada ujian akhir semester. Nanti ketika mau naik tingkat, baik yang kelas 10 maupun yang ke kelas 11 maupun kelas 11 yang mau naik ke kelas 12, ada ujian praktek, namanya ujian praktek keahlian. Di samping ada ujian akhir semester yang teori itu. Jadi tolonglah ikuti semua itu dengan baik. Bagaimana sistem ujiannya? Kita laksanakan secara berbasis IT, berbasis komputer. Nanti semua anak kita berikan fasilitas yang sama, mengerjakan di seluruh lab komputer yang kita miliki untuk melaksanakan ujian teori berbasis komputer, baik ujian akhir semester ganjil genap, ujian sekolah maupun ujian nasional untuk yang kelas 12, ataupun nanti akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Itu cuma insya Allah akan kita laksanakan secara berbasis komputer. Jadi untuk kalian saya kira tidak bermasalah karena kalian sudah terbiasa dengan dunia digital, tapi tetap nanti akan kita berikan layanan proses bimbingan bagaimana mengenali dan mengoperasikannya, sehingga kalian tidak kaget ketika melaksanakan proses ujian tersebut. Nah, dari semua proses penilaian itu yang kami sampaikan, semua siswa paling tidak harus memenuhi batas kelulusannya. Kalau sekarang istilahnya menjadi SKM, skor ketuntasan minimum. Nah, secara nasional, skor ketuntasan minimum itu untuk pelajaran-pelajaran non praktikum itu 60, untuk pelajaran praktikum adalah 65. Jadi kalian paling tidak harus memenuhi nilai-nilai tersebut. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika tidak? Ya kalian berarti harus melakukan remedi. Kami sediakan lembar remedi. Kalian harus memenuhi tugas-tugas yang diremedikan. Caranya bagaimana? Ya temui gurunya. Temui gurunya, minta izin, minta untuk siap melaksanakan remedi sampai nilainya tuntas mencapai SKM. Perlu diketahui juga bahwa mata pelajaran di SMK itu kita bagi menjadi 4 muatan untuk semua jurusan, untuk semua kompetensi kalian. Muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan, dan muatan lokal. Yang termasuk muatan nasional seperti apa? Seperti matematika, pendidikan agama,
kemudian PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lain, itu termasuk muatan nasional. Muatan kewilayahan seperti apa? Pendidikan seperti apa contohnya? Pendidikan jasmani, seni budaya. Muatan peminatan itu terbagi menjadi sub-sub bagian. Ada C1, C2, dan C3. C1, C2 itu di bagian dasar, C3 di bagian kompetensi keahliannya, di kejuruannya. Seperti contoh untuk bagian dasar ada gambar teknik, fisika, kimia. Itu nanti masing-masing jurusan memiliki karakter yang mapel yang sendiri-sendiri. Contoh muatan lokal, bahasa daerah. Ya, karena kita ada di Pulau Jawa, maka nanti akan menerima pelajaran bahasa Jawa. Itu mapel-mapel yang ada di SMK untuk masing-masing kompetensi keahlian. Nanti akan lebih jelas, insya Allah akan disampaikan oleh masing-masing ketua program keahliannya. Ini saya berikan gambaran umum bagaimana proses pembelajaran yang ada di SMK. Anakku yang berbahagia, satu kunci sukses bagi kalian dalam melaksanakan pendidikan di SMK adalah, salah satunya adalah bahwa kalian berlakulah sebagai seorang siswa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk belajar, memperoleh ilmu, untuk bisa nantinya kalian aplikasikan di kehidupan kalian yang akan datang. Karena tanpa kesungguhan itu saya kira akan sangat memberatkan kalian ketika kalian belajar di sebuah sekolah. Nah, baik anak-anakku yang berbahagia, sekali lagi kita sampaikan bahwa proses pembelajaran di SMK Enak Malang di samping seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa kita sudah menerapkan 5 hari KBM, yaitu kita Senin sampai Jumat kita akan belajar di sekolah. Hari Sabtunya khusus untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa? Ekstrakurikuler. Nanti akan dijelaskan oleh bagian tersendiri. Ekstrakurikuler pramuka. Baik, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan mengenai bagaimana penilaiannya, ulangan harian, tugas-tugas macam-macam itu sampai dengan proses remedinya. Bagaimana pelaporannya? Nah, pelaporan tentu saja sama seperti halnya yang kalian pernah alami, pernah kalian terima ketika pendidikan-pendidikan sebelumnya. Kita juga akan punya kewajiban untuk melaporkan hasil belajar kalian kepada orang tua kalian. Berupa apa? Berupa rapot. Nah, rapot kita seperti apa? Rapot kita, rapot digital, pakai e-raport. Pakai e-raport yang itu nanti semua akan merekam segala aktivitas kalian selama di sekolah melalui input nilai sikap. Di sana adalah karakter. Nah, integritasnya, kemandiriannya, gotong royongnya, kerjasamanya, semua nanti akan terbaca di sana. Akan memberikan informasi tentang nilai akademisnya. Di sana akan ada informasi tentang kehadiran, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Itu bentuk laporan kami sekolah kepada orang tua terkait bagaimana hasil belajar kalian selama 1 semester. Nanti di sana akan kita olah, kita print, kita bagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dari tim kurikulum. Sekali lagi selamat kepada kalian yang telah diterima di sekolah ini. Teruslah berjuang. Ini adalah titik awal kalian dalam menentukan masa depan kalian. Bahwa kesulitan, kerintangan itu ada, tapi jangan takut. Teruslah melaju, yakinlah bahwa kalian bisa menghadapi situasi sulit
dan terjal apapun. Bismillah, kalian pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.